Saya akan menjelaskan program nomor 1, yaitu untuk menampilkan luas dan keliling sebuah persegi. Yang pertama kita akan buat dahulu input data dan variabelnya. Yang pertama kita menggunakan float karena yang akan nanti diinput tidak akan semuanya bilangan bulat. Yaitu kita input dulu panjang, lebarnya nanti, lalu luas. Kita masukkan juga rumus luas persegi panjang. Lalu kita masukkan juga rumus keliling persegi panjang. Lalu kita cout, masukkan panjang persegi panjang agar nanti si pemakai program bisa memasukkan panjang persegi panjangnya itu. Lalu kita sein panjang. Lalu kita cout lagi, masukkan lebar. Lalu kita sein lebar. Lalu setelah user menginput lebar dan panjang, kita tentukan rumusnya. Lalu kita masukkan rumus yang luas dan keliling ini di bawah. Kita tulis saja untuk rumusnya, yaitu luas panjang kali lebar. Lalu untuk keliling, dua kali panjang tambah lebar. Lalu coutnya yaitu menampilkan hasil dari rumus yang sudah kita tulis di atas dan juga hasil inputan si pengguna program. Luas persegi panjang yang pertama, kita pakai adalah biar tahu ini hasil. Kita beri inline, lalu cout lagi keliling persegi panjang.
Oke, lalu kita akan run. Oke, kita masukkan panjang seperti misalkan panjangnya itu adalah 5 dan lebarnya adalah 10. Maka dia akan mengikuti rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dan lebar, dan berhasil 50, dan 2 kali panjang tambah lebar 15 kali 3 kali 2, dan hasilnya 30. Sekian dari saya, terima kasih. Float bilangan 8. Ini adalah array yang akan menampung bilangan yang diinput sebanyak 8. Berikutnya, float average. Tipe data yang dibutuhkan adalah float dan variabel yang dibutuhkan hanya boleh 2. Untuk menginput data sebanyak 8, tanpa harus menggunakan sin sebanyak 8, itu membuat penulisan kode menjadi tidak efisien. Untuk itu digunakan for loop seperti di bawah. For integer i sama dengan 1, i sama dengan 8, i++. Untuk integer variabel dimulai dari banyak looping, increment atau decrement. Cout dalam bentuk masukkan bilangan akan menampilkan kata-kata masukkan bilangan. Sin-nya bilangan i, menginput nilai ke dalam variabel bilangan yang diarahkan menggunakan indeks. Cout nl memberikan enter setiap selesai looping. Setelah menginput bilangan sebanyak 8 kali, maka digunakan variabel average untuk menghitung rata-rata. Average sama dengan bilangan akses bilangan menggunakan indeks dilakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu membagi bilangan itu sebanyak 8 seperti sintaks di bawah. Average bilangan i, bilangan 2, bilangan 3 tambah bilangan 4 sampai bilangan seterusnya sampai dengan 8 sama dengan dibagi 8. Setelah melakukan perhitungan rata-rata, maka hasil akan ditampilkan seperti sintaks di bawah. Cout-nya hasil average dari hasil bilangan di atas adalah, maka dia akan menghasilkan keluar rata-rata dari 8 bilangan tersebut, dan berarti fungsi yang dibuat tidak akan mengembalikan nilai. Misalnya kita masukkan bilangan pertama 10, kedua 10, ketiga 20, keempat 20, 30, 30, 40, 40. Maka hasil average atau rata-rata dari bilangan di atas adalah 25. Maka program yang dilakukan selesai. Baiklah, di sini saya akan melakukan program menukar nilai A dan B. Tipe data yang digunakan adalah float dan variabel yang dibutuhkan hanya 2, yaitu variabel A dan variabel B. Sintaks ini terdiri dari 2, yaitu cout dan cin. Cout di atas akan menampilkan kata-kata masukkan nilai A, dan cin di atas berarti meminta user menginput suatu nilai ke dalam variabel A.
Dan sintak ini terdiri dari dua juga, yaitu cout dan cin. Cout akan menampilkan kata-kata masukan nilai B, sedangkan cin-nya berarti meminta user menginput suatu nilai ke dalam variabel B. Nah, untuk menampilkan agar nilai yang ditampilkan menjadi tertukar, maka kita hanya perlu mengubah variabel yang ditampilkan. Seperti cout pertama yang berisi nilai A. Setelah ditukar, kemudian kita hanya perlu memberi variabel B pada cout pertama. Begitu juga yang sebaliknya. Nah, returnnya berarti fungsi yang dibuat tidak akan mengembalikan nilai. Lalu kita run. Di sini, kami bertugas untuk membuat program pada nomor 4, yaitu membuat suatu program yang meminta pengguna untuk mengetikkan harga tanpa pajak untuk satu unit handphone, jumlah unit yang ingin dibeli, dan pajak dalam satuan persen, yang dimana program harus secara otomatis menghitung harga total termasuk pajak. Di sini kami telah membuat programnya yang dimulai dari include iostream using namespace std integer main buka kurung. Pada variabel yang kami gunakan yaitu tipe data float. Dari float harga, float pajak, float harga total, float harga pajak, float jumlah. Untuk sintaks yang kami gunakan yaitu terdiri atas count dan sin. Untuk count ini menjelaskan bahwa untuk memasukkan harga pembelian ponsel. Untuk sin ini menampilkan sebagai tempat input user untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel harga. Untuk count ini berfungsi sebagai kata-kata masukkan jumlah ponsel yang Anda beli. Dan untuk sin ini berfungsi untuk tempat input user untuk memasukkan nilai variabel jumlah. Untuk count di sini sebagai memasukkan pajak pembelian Anda atau input hanya angka. Untuk sin ini berfungsi untuk tempat input user untuk memasukkan suatu nilai variabel pajak. Jadi di sini harga pajak
yaitu harga kali jumlah kali pajak bagi 100%. Dan untuk harga total yaitu harga kali jumlah tambah harga pajak. Untuk count di sini menampilkan harga total belanja Anda dan diakhiri dengan return. Di sini kita akan menekan execute. Setelah itu kita tekan run dan akan menampilkan terminal seperti ini. Jadi harga pembelian ponselnya 2 juta. Oke, tekan enter. Di sini ada buat masukkan jumlah ponsel yang Anda beli. Sebanyak 1 ya. Masukkan pajak pembelian Anda. Saya buat 10.000. Di sini ada menampilkan harga total belanja Anda, yaitu sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Untuk nomor 5 perlu ditambahkan include simet karena kita menggunakan akar dan kuadrat dalam perhitungan. Untuk berikutnya float x1 ini untuk bentuk dari x1, float x2 untuk x2, float y1 untuk bentuk y1, float y2 untuk bentuk y2. Untuk float SPX variabel sumbu x disingkat dengan SBX. Untuk SBY variabel sumbu y disingkat dengan SBY. Oke. Tipe data yang dibutuhkan adalah float dan variabel yang dibutuhkan adalah sebanyak 7. Oke, bentuk pertama cout-nya. Cout x1 ini masukkan koordinat benda A terhadap sumbu x seperti ini untuk bentuk x1. Cout yang kedua masukkan koordinat benda A terhadap sumbu y. Ini bentuk untuk y1. Yang ketiga masukkan koordinat benda B terhadap sumbu x. Ini untuk x2 nya. Cout yang keempat masukkan koordinat benda B terhadap sumbu y. Ini bentuk untuk y2 nya. Setelah melakukan input dengan sintaks di atas, pengguna perlu dilakukan perhitungan seperti di bawah. SBX sama dengan x2 dikurang x1 kuadrat. Ini untuk mencari sumbu x nya, x2 kurang x1 kuadrat. Untuk mencari sumbu y nya, y2 dikurang y1 kuadrat terhadap sumbu y. Kemudian setelah ditemukan hasil dari operasi di atas, maka kemudian kita menghitung jarak. Rumus akar, rumusnya SQRT SBX tambah SBY. Ini kenapa perlu ditambahkan SQRT? Karena ini bentuk nilai yang ingin diakarkan. Setelah itu maka cout-nya akan menampilkan hasil dari rumus tadi dengan cara sebagai berikut. Maka jarak kedua benda adalah sebagai berikut. Ini bentuknya setelah bentukannya adalah sebagai berikut. Misal masukkan koordinat terhadap benda A terhadap sumbu x. Misalnya ada 1, koordinat terhadap sumbu y ada 2. Untuk x2 nya sama dengan 3 dan y2 nya sama dengan 7. Jadi jaraknya adalah berikutnya. Untuk nomor 6 ini ada float nilai. Ini adalah tipe data atau variabel yang digunakan. Memakai tipe data float karena si user tidak selalu menginput bilangan bulat, tetapi juga akan menginput bilangan berkoma. Variabel di atas tidak diberi nilai dikarenakan pada saat nilai akan diberikan pada saat si user menginput. Cout-nya dalam bentuk masukkan nilai yang Anda peroleh. Cout akan menampilkan perintah masukkan nilai yang Anda peroleh.
Straight T itu berarti memberi beridentitas terhadap tulisan di atas. Fungsinya sama seperti tab pada laptop. Cin dalam bentuk nilai. Maksudnya, si user menginput suatu value atau nilai ke dalam variabel nilai. Ketika pengguna atau user memasukkan angka 91, maka program akan menampilkan nilai. Begitu juga ketika pengguna atau user memasukkan angka 79, maka program akan menampilkan nilai. Dan seterusnya. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita menggunakan perkondisian. Bentuknya if nilai besar sama dengan 90, maka cout-nya nilai Anda adalah A. Else if nilai besar sama dengan 80, cout-nya maka nilai Anda adalah B. Else if nilai lebih besar sama dengan 70, maka cout-nya nilai Anda adalah C. Else if bentuk permisalan lain, nilai besar sama dengan 60, cout-nya adalah nilai Anda adalah D. Else jika kondisi di atas tidak terpenuhi semuanya, maka cout-nya nilai Anda error. Return 0 berarti fungsi yang dibuat tidak akan mengembalikan nilai. Sekian. Untuk berikutnya, floatnya nilainya sama dengan cout yang pertama, masukkan nilai yang anda peroleh. Untuk Cin-nya bentuk nilai. Kita menggunakan permisalan di sini. Jika nilai besar sama dengan 90, maka cout yang keluar adalah A. Untuk permisalan yang lain kita gunakan else if. Jika nilai yang besar sama dengan 80, maka cout yang keluar adalah B. Untuk permisalan yang ketiga, menggunakan else if lagi. Jika nilai yang lebih besar sama dengan 70, maka cout yang keluar adalah C. Menggunakan permisalan yang lain, jika nilai besar sama dengan 60, maka cout yang keluar adalah D. Jika nilai yang keluar tidak ada, maka else if-nya nilainya error. Berikut contohannya. Misal masuk nilai 70, maka yang akan keluar adalah nilai C. Jika kita running lagi, jika hasilnya 89, maka nilai yang keluar adalah